Om Swastiastu, Tabe Selamat Tinggal Latai, Salam Sujud Karena Melempang. Perkenalkan, nama saya Nona, NIM 1900048. Saya dari kelas B semester 5, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah pengelolaan kelas. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam pengelolaan kelas. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu terdiri dari pengertian pengelolaan kelas. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang ketiga, jenis model kelas yang akan saya pilih. Yang keempat, model pembelajaran yang akan saya gunakan. Yang kelima, memotivasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan langsung menjelaskan pengertian pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan kelas juga merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas ini juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna untuk mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan kesederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Pengertian yang kedua, di sini ada 6 prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Prinsip ini suasana hangat dan antusias guru diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan penuh keakraban dengan anak didik selalu menunjukkan semangat tanggung jawab dan keinginannya untuk melaksanakan tugasnya depan guru dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Prinsip yang kedua yaitu tantangan. Tantangan dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tantangan ini juga dapat menarik perhatian anak didik untuk menambah dan mengendalikan gairah belajar mereka. Lanjutnya, prinsip yang ketiga, bervariasi. Variasi dalam penggunaan alat atau media atau alat bantu gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan siswa akan dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan perhatian siswa. Selanjutnya yang keempat, prinsip yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, prinsip yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan serta mengarahkan siswa berpikir dan berbuat kepada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif serta kesadaran guru dalam menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Prinsip yang kelima, yang terakhir, penanaman disiplin guru. Disiplin belajar siswa dan disiplin kelas menjadi tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Dan guru mengupayakan agar siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu,
Guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab, dan menjadi tuntutan kepada guru untuk selalu berdisiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam berbagai hal. Penjelasan yang ketiga, di sini saya memilih jenis model kelas yang saya pilih yaitu model demokratik. Model demokratik ini juga sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual, pembelajaran, dan bahkan menekankan pada pentingnya kebebasan bersuara. Pada model ini, para pembelajar diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembalian keputusan dalam pengelolaan kelas mereka. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah relational student counter. Pada saat yang sama pula, peran pembelajar dalam pengelolaan kelas juga besar. Terkadang para pembelajar diharapkan mampu menunjukkan alasan yang rasional untuk menerima perilaku pembelajar. Ada 3 cara bagi para pembelajar yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan memelihara fokus belajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan cara-cara yang dapat membuat para pembelajar dapat memiliki sikap tanggung jawab seperti pemberian tugas individual, presentasi produk, dan uji kompetensi. Yang kedua, menggunakan kelompok, dan yang ketiga, memformat kelas atau materi pelajaran yang minim dengan kebosanan. Selanjutnya, di sini saya mengambil model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual ini merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual ini yang membuat khas jika dibandingkan dengan model yang lain. Yaitu yang pertama, konstruktivisme mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, didasarkan pada penyikapan penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. Yang ketiga, bertanya sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Yang keempat, learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima, modeling dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Yang terakhir, penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir, memotivasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagai seorang guru, tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, tapi juga harus bisa menjadi motivator belajar untuk siswa. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, siswa tentunya membutuhkan penyemangat belajar selain dari orang tuanya di rumah. Dengan berubahnya kegiatan belajar yang tadinya dilaksanakan dengan tatap muka, lalu berubahnya menjadi daring, menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Adanya pandemi ini menuntut para guru untuk bisa memanfaatkan teknologi secara apik. Buntut dari ketidakcakapan guru dalam menggunakan teknologi untuk belajar dari rumah mengakibatkan penurunan keaktifan siswa. Dikhawatirkan penurunan keaktifan siswa tersebut bisa menjadi salah satu indikator motivasi belajar siswa menurun.
Maka oleh karena itu, guru harus bisa mengembangkan cara meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Nah, berikut ada 5 cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, tingkatkan kualitas guru. Sebagai seorang guru, harus bisa menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya, tidak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu. Lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologis anak. Hal ini sangat penting demi terwujudnya motivasi belajar siswa yang tinggi. Tentunya Bapak atau Ibu guru bisa melakukan peningkatan kualitas dengan mengikuti berbagai macam, sepertinya seminar. Yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak atau Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa pembelajaran jarak jauh seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, Bapak Ibu guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Seorang guru juga bisa menggunakan layanan learning management system yang bisa melayani guru untuk mengajar secara virtual. Selanjutnya, yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru, memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajar atau bahkan merasa antusias dengan metode yang Bapak Ibu guru tetap terapkan. Anda bisa menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Selanjutnya yang keempat, memanfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian itu, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa bisa berupa video belajar, beranimasi. Jika Anda menggunakan platform LMS untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, pastikan platform LMS untuk tersebut menyediakan layanan video belajar dengan animasi untuk membantu penjelasan yang Anda sampaikan. Yang terakhir, lakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut, sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak atau Ibu guru berikan. Cukup sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, kesalahan pada saat penyampaian materi saya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sai.